Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Oke Bang, tadi kan kita sempat bicara bagaimana medan pertempuran yang ada di 2014 dengan 2019. Kalau 2014 itu murni, pilih berdasarkan mungkin gagasan, berdasarkan idealismenya begitu. Tapi 2019 apa yang terjadi? 2019 Medannya masih sama tidak? jauh beda, karena 2019 orang sudah bicara tentang pembuktian kan, sudah bicara soal ini kamu selama jadi anggota DPR kamu ngerjain apa saja, apa hasilmu. Salah satu problem terbesarnya adalah karena yang dimaksud menghasilkan itu adalah materi, Membangun. kadang-kadang kan banyak masyarakat kita ini, misalnya saya sering guyon gini, jalannya rusak, irigasi nggak bagus, datang seorang politisi, mau kepala daerah, mau DPR datang, nanti datang ke sana bawa bola, bawa bibit ayam misalnya, itu sudah tepuk tangan sudah. Padahal sebenarnya yang memang kewajiban pemerintah itu ya jalannya, ya saluran irigasinya. Nah, kewajiban tidak dijalankan, tapi dikasih bonus ayam sudah dianggap selesai. Nah, itu kan masalah juga, problem juga di tengah masyarakat kita. Itu salah satu yang paling berbeda yang saya temukan 2019. Sehingga isunya juga kemudian menjadi berubah. Isunya kita harus naikkan level bahwa DPR ini tetap butuh hal-hal yang bonus-bonus macam itu, tapi juga tidak boleh lupa dengan fungsi utamanya sebagai DPR. Tapi itu susah sekali, berat sekali mengcombine itu ya, mengcombine antara melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR sebagaimana sumpah jabatan dengan menjaga basis, menjaga konstituen untuk terus dilatih. Itu susah minta ampun. Nah, tapi Tantangannya jauh lebih berat ya dibanding jauh lebih berat, karena kemudian kita dituntut harus lebih matang lagi. Nah, saya dari situ belajar begini. Saya sejak mulai 2017 itulah, saya ini kan orang yang katakanlah diberikan karunia oleh Allah pandai bicara. Ya, mungkin semua politisi lah pandai bicara, pidato, ngomong. Katakanlah kalau mau janji politik, mau lekak itu jago. Itu jago. Tapi akhirnya juga sadar bahwa ternyata ada keterampilan yang di lain sisi harus juga tetap dilatih, yaitu keterampilan kemampuan mendengar, kemampuan menyerap. Ini nggak gampang. Kenapa? Karena sudah terbiasa sering berbicara. salah satu syaratnya itu adalah harus diam. Nggak bisa memang kita latih kemampuan mendengar kita kalau kita sambil bicara, itu memang nggak bisa. Saya sudah berkali-kali latih. Saya bilang tadi dari 2017 saya coba latih. Saya coba gimana, nggak bisa. Memang harus diam, harus mendengar sampai tuntas, sampai habis. Nah, saya juga baru paham bahwa banyak gagasan, pikiran masyarakat kita itu karena dia tidak pandai menyampaikan maksud, itu nggak bisa keluar di forum-forum yang Formal. Di forum-forum yang formal. Reses, Ikut musrenbang, misalkan reses begitu. yang formal itu susah, sekalipun tetap harus dilakukan. Karena itu sudah tuntutan aturan. Bukan hanya tuntutan aturan, tapi memang itu tempat mendeklar, tempat memaklumatkan kebutuhan kepentingan masyarakat. Itu forum resmi yang terbuka untuk semua orang. Tetap harus ada, tetap harus dibuka. Tetapi untuk memahami apa yang disampaikan, bisa jadi apa yang terucap di depan itu sebenarnya isi dalam, isi belakangnya tidak persis seperti itu. Nah, itu yang harus kita kaji. Saya
banyak belajar untuk terus mendengar, makanya saya katakan tadi itu mendidik diri. Saya harus kita didik diri kita yang begitu itu, sehingga mengerti apa yang dimaksud. Bisa jadi tidak, misalnya ketemu ibu-ibu, Pak Dewan, ending kepeng, itu kan kesannya vulgar, Pak Dewan, ending kepeng. Tapi sebenarnya bisa jadi maksud dari ucapan ending kepeng ini ada makna yang jauh lebih dalam, jauh lebih besar di belakang, di dalamnya. Ada persoalan ekonomi mungkin. Ada persoalan ekonomi dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya letterlah kita pahami itu, yakin saya nanti salah kita. Treatment atau service pelayanan yang kita berikan atas permintaan itu bisa salah. Ada misalnya, Pak Dewan, saya ini modal, enggak ada ini, modal. Itu kalau dipahami letterlah begitu, itu pasti jawabannya adalah uang dan bikinkan program di dinas koperasi, dinas perdagangan, kasih dia modal gitu. Tetapi saya beberapa kali coba itu, ternyata nggak sesederhana itu. Ada banyak hal. Disitulah kita belajar bahwa yang namanya modal, kapital itu bukan hanya uang, tapi juga modal sosial, modal barang, modal segala macam yang ada di tengah masyarakat kita. Nah, ini saya kira diam itu bukan hal yang mudah bagi orang kayak saya, itu bukan hal yang mudah. Bagi orang yang sering berbicara, kebiasaannya berbicara. Bagi orang yang pandai bicara, cerewet itu bukan hal yang mudah. Itu diam itu susah, Pak. Apalagi diam misalnya karena berbicara tidak suka mendengar, itu membuat kita cepat menjudgment orang. Apalagi kalau kita merasa misalnya bicara sama ibu-ibu, bapu-bapu yang katakanlah dalam tanda kutip secara latar pendidikan tidak tinggi, berpendidikan misalnya, itu kan kita akan cenderung bilang, diam sudah, saya paham maksudmu. Nah itu pelajaran ego seperti itu yang harus diturunkan ketika menjadi DPR begitu. Harus dididik, kalau saya itu harus dididik, karena itu nggak bisa instan, dia harus dididik. Kita harus didik diri mungkin kita. Ruangnya berbeda. Kenapa ruangnya berbeda? Mendengar itu ketika di tengah masyarakat, justru berbicara banyak itu ketika ada di kantor begitu sebagai dewan. Beberapa iya, cuman sebenarnya akhirnya saya belajar mendidik diri itu di segala ruang lah, termasuk saya ikut di banyak grup WA, tapi diam saja, tapi saya baca, saya ngerti maksudnya, saya komparasikan, misalnya ini yang ngomong ini si ini, dia latar belakangnya ini, pikirannya mungkin begini. Nah, belajar mendengar yang begitu, yang dengan cermat itu membuat kita jauh lebih mengerti keadaan ya. Semoga bisa lebih bijaksana, karena kadang orang ini kan soal trust ini. Misalnya ada orang gotong royong, kayak tadi ada orang gotong royong, kita ikut gotong royong. Ada masyarakat kita itu sebenarnya kadang tidak harus dengan misalnya dibawakan uang, dibawakan apa, enggak. Tapi merasa menjadi kita adalah bagian dari mereka, dan memang kita bagian dari mereka, kita berasal dari mereka, dan itu bikin trust. Nah, sehingga nanti gagasan-gagasannya keluar. Karena begitu musrenbang yang keluar ya talut, terabat, itu terus nembok, bantuan bebek, bantuan bola, setiap tahun itu seragam. Setiap 3 bulan, Pak. Setiap 3 bulan Anda lakukan itu pasti membosankan, Pak. Pasti membosankan dan pasti membuat Anda sok tahu. Begitu rapor udah usah ngomong. Saya tahu sudah. Kasih bebek, kasih ayam. Ya, sebutkan mana ruas jalan. Itu kan simplifikasi. Sampai misalnya kalau saya sering kritik misalnya ketika kita reses itu kan ada hasil reses dibuat sama sekretariat dewan. Di hasil reses itu ditulis nomor, kemudian ruas. Itu kan simplifikasi, membuat seakan-akan gagasan masyarakat itu ya paling hanya bangun jalan. Gitu. Padahal nggak hanya itu gitu loh. Nah, ini memahami sisi manusiawi
di tengah masyarakat kita itu menurut saya tetap penting, karena kalau tidak ada itu rohnya sudah hilang. Dia hanya akan jadi pembangunan tanpa makna yang mungkin umurnya juga tidak bakalan panjang, dan kasihan masyarakatnya. Dia harus tetap dididik, sekalipun banyak orang yang juga nggak suka, nggak betah kalau misalnya diajak begitu. Saya kalau misalnya reses ketemu orang, saya bawakan buku, ini ada buku nih, kita diskusi. Itu apa sih? Abang ngerasa nggak kalau di tengah masyarakat kita itu justru paradigmanya tentang anggota DPR itu, pertama dia kaya, dia banyak uang, begitu dia datang harus nyumbang, begitu kita sodorkan program harus dikasih. Saya rasakan, saya rasakan benar. Tapi boleh sehingga kadang-kadang kita lihat beberapa mungkin oknum anggota DPR yang begitu kampanye saja dia turun. Sebenarnya masyarakat kita ini karena didikannya ya sebenarnya, karena mungkin dididik begitu sehingga cara berpikirnya juga instan begitu. Nah ini kan saling sengkarut, ini kan saling berkait. Kan itu paling mudah, paling enak kan, paling enak nyari konstituen yang begitu itu. Sekalipun juga tertantang juga nanti jangan-jangan dibohongin politisinya kan. Nah, tapi sebenarnya kalau pengalaman saya ketika dididik, ketika dikasih tahu, makanya penting mendidik, karena bagi saya gini, masyarakat yang baik itu yang bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Nggak mungkin berharap pemimpin yang baik itu dari masyarakat yang tidak muncul baik di tengah ya kumpulan masyarakat yang tidak baik, itu nggak mungkin. karena pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat. Iya. Nah, mendidik mereka itu juga penting. Yang saya maksud mendidik ini ngambil trust, karena gini, ada orang misalnya kita ngomong kalau saya jadi DPR nanti, kalau saya terpilih nanti, saya akan tetap kunjungi kalian. Nah, bisa jadi masyarakat kita terdidik ini, begitu dia nggak pernah berkunjung lagi. Akhirnya terdidik, pikir pendek, percuma ini. Jadi transaksi sana. Akhirnya transaksional gitu kan. Ini kan tergantung didikan. Bang Suhaimi tidak seperti itu. Saya di beberapa ada. Benar, saya di beberapa ada. Saya biar saya nggak jadi orang yang sok suci, enggak. Di beberapa tapi kalau yang di basis-basis yang misalnya memang saya jaga, saya berinteraksi dengan baik, dalam tanda kutip saling didik, itu enggak begitu. Cuman itu memang berat. Itu memang kalau misalnya dari sisi cost itu memang jauh lebih besar. Bisa jadi para politisi, kalau bahasa jelantiknya itu enggak kenyak. Enggak kenyak, repot kan. Tiap hari ditelepon, mintain duit, bangun masjid, kita bangun masjid. Tapi kalau saya misalnya sederhana, misalnya masjid, ada yang konstituen saya bangun masjid, saya bilang, saya mukim lah di sini, saya jadi mukim. Nah, ini kalau ada orang, kalau mukim di sini iuran tiap sekali sebulan 25.000, saya ikut 27.000. Kalau mukim disuruh beli balokan sama-sama satu tiang, saya ikut 2 tiang. Nah, diajak begitu sebenarnya untuk membangun trust. Karena kita juga harus tetap bangun trust bahwa masih ada orang baik, bahwa masih ada orang yang punya komitmen, masih ada orang yang bisa kalau omongannya itu sama dengan perbuatannya. Sekalipun itu susah. Karena kayak tadi banyak tuntutan, banyak tanggung jawab kita. Maksud saya tanggung jawab itu perbenturan antara ketika ingin melayani konstituen dengan melaksanakan tugas sebagai anggota DPR. Kita lagi bahas perda di kantor, diundang begawai, diundang ngecor masjid misalnya. Ini kan perbenturan itu. Nggak masuk kantor itu nanti bisa dicap anggota DPRD yang malas, tapi tidak memenuhi undangan, dibilang sombong. Dicap tidak mau berkunjung. Itu kan berat sekali. Saya kira perbenturan seperti itu. Tapi yakin saya kalau komunikasinya baik, mereka memahami dan dijelaskan dengan baik juga, supaya masyarakat kita juga harus dijelaskan bahwa kalian ini tidak dalam posisi meminta sebenarnya. Saya sering di setiap pertemuan
sering kasih contoh misalnya ini semua anggaran negara ini dari rakyat semua supaya mereka Merasa uang mereka begitu. Iya, supaya tidak rendah diri. Karena juga untuk membuat mereka rasional bahwa masyarakat kita ini nggak boleh dibiarkan mikir bahwa uang ini dari langit. Karena kalau uang ini uang pribadi DPR begitu. Apalagi itu lebih parah lagi kan. Jadi maksud saya karena itu konsekuensinya masyarakat kita jadi rendah diri, jadi peminta, kemudian pengharapannya juga jadi lemah. Pengharapan itu penting, masyarakat kita ini punya pengharapan yang tinggi karena kalau seluruh masyarakat kita punya pengharapan yang tinggi, yakin saya anggota DPR juga pelayanannya akan meningkat. tinggi. Karena nggak mungkin bisa melayani cukup dengan kecrek-kecrek. Ini harus serius dilayani. Tidak cukup hanya dengan materi, tapi juga harus diajak ngobrol. Nah, kalau itu dilakukan, itu pasti keren. Misalnya masyarakat mulai nanya nih, saya pilih jadi anggota DPR, perda yang sudah kamu bahas berapa? Coba kamu jelaskan sama kami nih. Apa yang sudah kamu perbuat? Wah, itu kaget juga. Tapi saya rasa belum terjadi di tengah masyarakat kita. Belum. Jarang ada yang bertanya, begitu anggota Dewan Reses, kira-kira bagaimana kami bisa mengukur parameter kinerja Anda sehingga Anda bisa kami pilih kembali begitu? Belum ada. Belum ada. Yang ditanyakan malah justru ada nggak sumbangan untuk ini, kita mau buat ini begitu. Itu yang saya maksud tadi, tidak menjadi pertemuan-pertemuan itu tidak menjadi rumah gagasan. Karena sebenarnya kalau mau jujur, anggota DPR kan juga akhirnya miskin gagasan. Kenapa miskin gagasan? Karena setiap ketemu konstituennya yang dibicarakan hanya bola, jamban, terus talot, rabat, Transaksi semua. Ya, yang begitu-gitu kan. Itu yang saya bilang tadi bonus sebenarnya. Itu bonus. Nah, sebenarnya kalau kewajibannya terpenuhi saja itu sudah luar biasa. Tapi kan karena kita banyak bicara bonus, akhirnya tidak bicara kewajibannya. Nah, ini yang kalau saya sih sederhana saja, masyarakat misalnya berani bergagasan, DPR ini apa? Ini kampung saya ini misalnya ini konstituen 500 orang. Potensinya ini. Begitu. Potensinya ini, gagasannya ini, ayo kita mau apakan. Itu menurut saya jauh lebih baik mendorong masyarakat kita ini sehingga gagasan-gagasannya muncul di RKA OPD misalnya kalau bahasa teknisnya ya. Di RKA OPD muncul. Ini kan akhirnya yang diserap, yang diambil oleh DPR ini ya hanya jadi sesuatu yang nanti kemudian diserahkan lagi ke masyarakat dan sekali lagi itu hanya bonus-bonus kecil pemanis yang sebaiknya sih jangan membuat kewajiban itu jadi hilang dan tidak dihitung lagi. Bang, selama jadi anggota DPR, menjadi di DPR yang 2 periode saat ini, apa hal yang paling mungkin berkesan atau hal yang sudah dilakukan yang sekiranya itu menjawab persoalan di tengah masyarakat? Kalau perjuangan yang sudah dilakukan. Kalau yang itu pertanyaannya seperti itu, yang paling kerasa itu ya membuka ruang, memberikan akses ke mereka yang sebelumnya nggak pernah dapat akses. Itu contohnya paling kerasa, misalnya di beberapa daerah yang jalannya sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah baik. Itu konon karena dia tidak punya DPR, nggak ada yang bawa dan perjuangkan aspirasinya. Ada di sini Dusun Dangah namanya di situ. Itu jalan itu nggak bisa selesai. Itu gara-gara debat administratif. Benar, debat administratif. Ini jalan kabupaten atau jalan desa. Mau dibilang jalan desa, tapi dia sudah lintas desa. Mau dibilang jalan kabupaten, ada tempatnya mentok. Ya gitu-gitu. Itu berpuluh-puluh tahun. Kasihan. Penduduknya sedikit, jarang. Jadi kalau orang berpikir politis itu tidak menjadi pangsa politik gitu. Ngabisin 1 miliar bikin jalan, penduduknya cuma 30-50 kakak gitu kan. Nah, yang begitu-gitu kerasa enak. Adalah manfaatnya jadi DPR yang bisa membuat orang mengakses kue pembangunan ini. Karena kan DPR ini kan ya kayak kalau kita begawe itu kayak ran lah, tukang bagi kan, rata begitu. Kalau itu kerasa, menurut saya itu yang paling
yang paling kerasa ngasih orang akses yang sebelumnya nggak pernah bisa dia dapat. Sekalipun menurut saya ini yang saya bilang tadi itu nggak boleh juga dididik masyarakat kita. Kalau bahasa aktivis mahasiswanya itu kaum marginal lah gitu. Orang-orang marginal yang akhirnya harus bersatu padu, untuk mengakses rasa pembangunan, dan itu kerasa sekali. Mereka pasti syukurnya itu beda dengan Dengan mereka yang sudah biasa dibangunkan. Komunitas gitu. kita yang sudah enak, yang sudah yang asik bahkan gitu. mungkin dibangunkan sekali, tetap setiap tahun dibangunkan begitu ya. Begitu Iya. ada rusak dibangun lagi. Ada, saya misalnya kemarin sebagai Komisi 4 ke Torokai Beli, lihat SD yang hancur, yang itu sudah bertahun-tahun kan nggak diterobos. Pergi ke Janapriya itu untuk soal bantuan PIP yang disalahgunakan oleh kepala sekolah dan oknum-oknum. Yang gitu-gitu kerasa bahwa orang, itu yang saya bilang tadi, orang harus tetap percaya sama institusi-institusi negara ini, karena kalau tidak percaya juga emang jalan keluarnya apa? Kecuali sudah ada jalan keluar yang lain gitu. Mau revolusi. Kalau mau revolusi ya ayo rame-rame gitu kan. Tapi kan di tengah ini institusi negara ada, pilihannya sekarang ya sudah, Anda percaya saja tapi tetap saling kontrol, tetap saling komunikasi yang baik. Bang, susah nggak berjuang sendirian di DPR itu? Susah Karena lah. kan secara fraksi cuma satu kursi Susah PDI lah, di Lombok Tengah. susah, Tidak ada teman bergandengan tangan untuk meyakinkan. tapi mungkin tetap ada berkahnya sih. berkah. Tetap ada berkahnya. Enaknya akhirnya bisa masuk ke semua fraksi, ketemu. Tapi PDI gabung dengan sekarang sama Nasdem Nasdem. ya. Tapi enaknya sebenarnya, percaya deh, saya orang yang masih percaya bahwa ketika gagasanmu baik, ketika gagasanmu bagus, itu Semua orang akan mendengar orang nggak dan orang akan menganggap kita ada begitu. nggak rasis lah, nggak rasis. Meskipun itu mungkin hanya sebagian kecil dari mereka yang besar begitu. iya, di bergagasan ini kan urusan yang seringkali banyak orang meremehkan kan. Bergagasan, coba merumuskan sesuatu yang apalagi yang out of date, itu karena kerasa sekali gini. Ini maksud saya pentingnya DPR itu sebenarnya gini. Tanpa ada DPR, tanpa ada bupati, tanpa ada politisi baik kepala daerah, DPR, negara ini kan sudah menjamin bahwa pemerintahan akan tetap berjalan. Itulah fungsinya ASN, birokrasi. Nah, cuman ketika ASN birokrasi ini bekerja, dia kan penuh dengan aturan, penuh dengan sekat. Belum lagi ketika mereka sudah business as usual karena kerjaannya begitu terus tiap hari. Nah, disitulah politisi, disitulah kepala daerah, DPR hadir di situ sebenarnya untuk menerobos kejemuan itu. Kadang-kadang untuk membangunkan yang sedang tidur begitu. Untuk membangunkan, bahkan untuk mengkreatifkan. Nah, peran-peran itu sebenarnya yang jauh lebih penting. Sekalipun mengcombine itu dengan baik itu juga susah. Misalnya lakukan tugas pengawasan. Gimana caranya mengawasi pembangunan tanpa orang kemudian merasa direcokin? Karena itu nanti kadang-kadang batasnya itu tipis antara mengawasi Dan dengan ngerecokin. Itu kan kadang-kadang bedanya tipis. Ini apa sih? Bisa jadi orang gini loh. Kira-kira kalau saya ilustrasinya gini. Kalau birokrasi ASN dipanggil sama DPR, terus statementnya kalau cara gaya Lombok Tengah itu statementnya begini. Sebenarnya sih saya sudah tahu apa maunya begitu. Saya sudah ngerti. Tanpa DPR juga sudah ngerti saya. Ya cuman karena kewajiban saya harus hadir di sini. Itu seolah-olah tidak begitu substantif begitu. Dia tidak dapat apa-apa ketika dia di DPR. Tapi kalau misalnya begitu dia selesai rapat itu, nah ini baru jalan keluar kita dikasih, solusi kita dikasih, pandangan baru, alternatif baru kita dapat, ini baru. Nah, itu baru DPR itu sebenarnya mengambil peran untuk
mendobrak kejumudan, mendobrak kejemuan yang ada di tengah birokrasi. Karena memang itu yang dia butuhkan. Kalau hanya sekedar rapat nih, ini jadi kita bangun jembatan nih 200 atau 300 juta, itu kan bisa dia Ke kita berapa gitu fee-nya. apalagi itu ngerecokin banget gitu kan. Wah, ini ngerecokin. Begitu dipanggil DPR, wah ini pasti kita ini mau Kan kebanyakan sekarang dibagi. begitu dipanggil DPR, ya ini mungkin tidak semua, tetapi begitu dipanggil DPR kan yang terbersit itu adalah soal bagi-bagi proyek, soal bagi-bagi ini. Meskipun mungkin tidak semua seperti itu. Itu yang saya bilang sebenarnya itu debat yang sangat pinggir. Itu debat yang sangat pinggir yang sebenarnya menarik kalau kita bicarakan itu terbuka saja sebenarnya. Vulgar saja, enggak menurut saya lebih Tapi ini kan masih sangat lebih tertutup baik. rapat. Ya, ini tertutup dan akhirnya jadi seakan-akan itu sesuatu yang wah sekali gitu. Nah, maksud saya gini, gara-gara debat pinggir sampingan yang begitu itu, akhirnya kita tidak maksimal di fungsi dan peran kita yang sebenarnya. Misalnya membuat rumusan kerja yang benar-benar terukur, yang berkualitas. Jadi kenapa misalnya perencanaan itu ada perencanaan teknokratik, ada perencanaan aspiratif, ada perencanaan politis misalnya. Kenapa harus ada perencanaan politis? Secara positive thinking itu karena ini ada pikiran-pikiran yang baik dari para politisi. Kan cara berpikirnya kira-kira begitu. Sehingga harus diakomodir. Tapi ketika kemudian dari para politisi perencanaan politiknya hanya Untuk kepentingan untuk bagi-bagi fee gitu. Iya, itu kan nggak benar. Tapi kalau misalnya perencanaan politik itu misalnya begini, teman saya Majrun di Mangkung misalnya akan bilang, kamu ini bagaimana? Kamu bangun jalan kok di tengah utara terus, di Kamu di tempat selatan saya. pun tidak bangun. Itu kan politis, tapi politis yang benar, yang baik. Demi pemerataan. Demi pemerataan. Itu apakah itu kepentingan politik? Iya, kepentingan politik. Tapi kan politik untuk bikin jalan di selatan. Sudah benar cara berpikir. Politik untuk masyarakat. Tapi kalau begitu masuk DPR, berapa? Bagi. Enggak. Udah bias sudah itu. Udah bias. Nah, maksud saya debat-debat yang itu kan debat-debat pinggir yang sebenarnya juga kecil. Kecil yang saya maksud ini karena berapa sih emang besar sekali apa duit mau dibagi ini? Oke, enggak juga. Kalau ngomong sama abang nih nggak bakal selesai. Tapi terakhir, pertanyaan pamungkas nih. Iya. Sampai dengan detik ini, menjadi seorang politisi dan menjadi anggota DPR, apa hal yang ingin dilakukan tetapi belum bisa dilaksanakan? Oh, banyak kalau itu. Banyak Contohnya? sekali. Nggak bisa kasih contoh karena banyak. Gini. Salah satu lah. Gini. Karena DPR kabupaten kewenangannya terbatas kan. Di tengah keterbatasan itu apa kira-kira yang Ya sangat ingin saya lakukan Iya. saat ini tapi belum. Kalau yang saya ingat tahun ini ya, kelola sampah. Lombok Tengah itu saya kira sama dengan kabupaten lain. Sampah ini sudah jadi masalah, jadi soal kita. Cuman bagi saya pribadi, saya sudah coba mendengar, melihat, belajar di banyak tempat, di banyak orang. Kalau mau menyelesaikan sampah itu, kata kuncinya itu selalu sarana prasarana. Saya nggak percaya deh, sampah ini akan selesai hanya dengan membangun kesadaran masyarakat segala macam. Saya tetap berpikir bahwa misalnya di Mekah Al-Mukarramah itu, Madinah Al-Munawwarah itu, kayak saya kebetulan pernah umrah 2013. Kenapa nggak ada sampah? padahal semua orang dari penjuru dunia datang. Penjuru datang. Itu karena petugasnya banyak, truknya banyak, tempat sampahnya banyak. Kenapa di kampus nggak ada sampah? Padahal mahasiswa nggak pernah nyapu. Itu karena petugasnya banyak, fasilitas prasarananya ada. Nah, menurut saya Petugas kita yang kurang. nggak mungkin kita bicara soal sampah ini, kebersihan pengelolaan sampah kalau tong sampahnya nggak ada, kalau Petugasnya truk sedikit. sampahnya nggak ada, petugasnya sedikit. Menurut saya, tapi saya juga sadar bahwa problemnya hari ini mungkin karena keterbatasan anggaran.
belum ada yang mau, karena dia persoalan yang konkret, Bos. Dia persoalan yang konkret. Kalau mau, kamu harus anggarkan banyak ke situ. Nah, kalau kamu mau anggarkan banyak ke situ, pasti debat. Ini kok sampah kita urusi, makan aja belum, akan ada orang berdebat soal. Saya memahami itu. Makanya kalau sih ditanya apa obsesi, itu salah satu obsesi saya. Saya mau di setiap rumah punya tempat sampah 3, organik, plastik, sama rumah tangga misalnya. Mau dipilah terus, tapi semua itu sekali lagi jawabannya itu ketika ada anggaran, fasilitas, sarana prasarana. Saya curiganya Lombok Tengah ini termasuk yang belum menjadi prioritas. Cukup punya kapasitas fiskal untuk menempatkan sampah jadi prioritas. Atau jangan-jangan meskipun sudah punya kapasitas fiskal, tetapi sampah bukan menjadi prioritas juga. Lah itu soalnya. Makanya saya bilang. Padahal juga kan pariwisata itu erat kaitannya dengan sampah. Loh iya. Tapi kalau dengan kapasitas fiskal hari ini pasti. Tentu kalau sense ke situ sudah muncul, pasti sudah ada, mau tidak mau konsekuensinya kan harus kita anggarkan. Entah dengan debat, bisa jadi dengan logika yang tadi. Logikanya bukan sampah sebagai sekedar sampah, tapi ini konteksnya dengan pariwisata, konteksnya dengan kesehatan. Jadi orang bisa sudah berarti 1/3 dari anggaran dinas kesehatan untuk sampah, 1/3 anggaran dari pariwisata untuk sampah, 1/3 anggaran untuk dinas pendidikan untuk artinya sampah. Kan keroyokan. Kalau itu sudah menjadi prioritas. Oke. Thank you, Bang. Ini nih satu yang paling penting nih. Gagasan saya yang sampai hari ini belum bisa saya wujudkan. Karena ini sederhana, tapi saya bingung juga kenapa orang-orang ini nggak mau kerjakan. Saya itu ingin 1 kelas 1 toilet. 1 kelas 1 toilet di sekolah. Di setiap sekolah. Menurut saya itu sederhana sekali. Kenapa sampai hari ini Lombok Tengah ini masih belum ODF loh. Belum open disease free itu loh. Jadi masih banyak orang yang buang kotoran sembarangan itu. Itu karena kita di sekolah kita ini juga nggak kita didik anak-anak kita. Bahkan toilet-toilet umum di sekolah justru sangat memprihatinkan. Sebenarnya kata toilet umum itu udah salah. Kata toilet umum aja udah salah. Masa? Jadi sesederhana itu. Kenapa nggak bisa ya? Saya diskusi sama dinas pendidikan, manajer BOS. Apa sih susahnya bikin toilet? Masa nggak bisa? Kalau kita harus langgar hukum, langgar deh. Kalau untuk yang begini maksud saya. Kasarnya begitu. Karena maksud saya, kenapa Anda tidak bisa terima gagasan yang baik tapi sederhana ini? Bikin toilet di setiap kelas. 1 kelas 1 toilet. Sehingga setiap semester kita bisa perlombakan atau pondok juga bisa begitu. Di sekolah kan? Ini. Di setiap lokal itu satu pondok pesantren. Iya. Saya alumni pondok pesantren. Saya nggak berani komen. Sama, kita sama kan. Nanti karena ciri pondok pesantren korek. Itu nggak berani saya. Udahlah, ya ini yang negeri yang di bawah negara. Yang memang dianggarkan oleh negara. Yang ada anggarannya nih. Masa nggak bisa 1 kelas 1 toilet sehingga anak kita begitu dididik di sekolahnya. Ini Lombok Tengah ini loh. Lombok Tengah ini masih data terakhir saya terima itu 49% desa di Lombok Tengah itu belum ODF. Bapak kebayang. Termasuk Jelantik. Termasuk Jelantik, termasuk kampung saya ini. Yang 51% saya ragu beneran ODF atau enggak. Jangan-jangan itu hanya data di atas kertas. Maksud saya, menurut saya salah satu cara untuk sosialisasi kampanye, kalau anak-anak kita sudah 1 kelas 1 toilet di dalam kelasnya, maka nanti dia pulang ke rumah, itu dia akan kasih tahu ibu bapaknya, Pak, buatnya. Bagaimana saya di sekolah, kan setengah hari hidupnya di sekolah, saya sekolah di toilet kok sekarang disuruh ke kebun, disuruh ke kali ya. Kira-kira saya itu juga, itu salah satu alasan kenapa saya pindah dari Komisi 1 ke Komisi 4 untuk ngurus yang itu. Mudahanlah segera. Tidak harus saya jadi bupati untuk kita tunggu. tidak harus jadi bupati baru bisa. Masa gagasan sesederhana itu nggak bisa dieksekusi kan? Okay. Menurut saya, Sides setuju nggak? Itu gagasan yang baik kan? Iya. Ya, sederhana sekali kan? Dan itu sebenarnya sudah ada anggarannya begitu.
kalau sekedar kalau mau dibuat. Itu bayangan saya, masa negara ini nggak mau membiayai satu kelas satu toilet? Masa Kan dia nggak mau? tidak sebesar membuat ruangan Enggak, belajar. kecil, Kecil. jual segini. Segini. Nanti itu lanjutannya itu sebenarnya yang yang aneh-aneh itu nanti kita akan ketemu nanti anak-anak sekarang itu kelas 3 SD, kelas 4 SD itu sudah menstruasi. Mm-mm. Nanti begitu dia menstruasi, itu kasihan loh anak-anak perempuan itu, dia harus pulang, harus nangis, harus dibully oleh temannya. Saya nggak tahu sih, dulu saya waktu masih SD, saya masih ingat, saya pernah bully teman saya yang perempuan. Nah ini kan sense kita sangat rendah di situ. Kan kasihan anak-anak ini, kalau dia menstruasi, terus dia harus pulang, akhirnya nggak berani masuk sekolah. Tapi kalau ada toilet di situ, ada gurunya yang bisa kasih tahu, oh kamu ini sedang menstruasi. Menstruasi itu tanda kamu mulai dewasa. Kamu ke dalam, kamu ke Persi. dalam. Ini kan biasanya kan toilet siswa bau, terus dikunci. Yang bersih toilet gurunya. Ya. Nah, saya juga bingung itu, karena Oke. pertanyaannya apa obsesi, itulah kira-kira dua itu. Baik, terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih. Banyak hal yang sudah kita berbincangkan, nanti akan kita berbincang di lain kali nih. Oke. Dengan tema-tema dan isu yang lebih hangat lagi. Iyalah. Mirsa, itu dia perbincangan kami bersama Bang Suhaimi pada hari ini. Sampai ketemu di spesial interview minggu depan dengan tokoh-tokoh dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.